Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus mengutus Roh Kudus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 14 ayat 26. Yesus bersabda, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada para murid-Nya demikian, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, Ia akan memberikan seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dariku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Saudara-saudari terkasih, ketika peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, banyak orang heran. Bagaimana mungkin para rasul yang merupakan orang Yahudi bisa berbicara dengan berbagai bahasa dari orang-orang yang hadir pada waktu itu? Siapa yang mengajari mereka? Berapa waktu mereka belajar berbagai bahasa itu? Peristiwa itu sendiri sampai sekarang sungguh menjadi misteri. Apakah peristiwa itu benar-benar terjadi demikian? Ataukah hanya sebuah kiasan? Yang lebih penting dari peristiwa Pentakosta adalah Allah menepati janjinya untuk mengutus Roh Kudus yang akan mendampingi kita setelah Yesus naik ke surga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah Tritunggal Maha Kudus yang diimani Gereja Katolik dan dinyatakan dalam rumusan iman. Aku percaya. Sempurnalah kasih Allah kepada manusia. Allah Bapa telah mengutus Allah Putra untuk turun ke dunia untuk menjadi manusia, kecuali dalam dosa. Allah juga telah mengutus Roh Kudus untuk mendampingi manusia agar tidak berbuat dosa lagi. Jika kita mengaku sebagai orang Katolik, seharusnya kita Allah Tritunggal tersebut dan hidup sesuai panggilan yang kita terima. Saudara-saudari terkasih, apakah Roh Kudus masih berkarya pada saat ini setelah turun kepada manusia untuk pertama kalinya 2000 tahun lampau?
Apakah Roh Kudus berperan dalam hidup manusia yang semakin baik? Tentu saja, dan pasti demikian yang terjadi. Kalau begitu, mengapa dunia tidak membaik seperti yang diharapkan? Pemikiran ini salah besar. Dunia yang kita alami saat ini adalah dunia terbaik yang pernah ada. Jika Roh Kudus tidak berkarya, dunia ini niscaya akan menjadi lebih buruk lagi. Tugas Roh Kudus bukanlah membuat dunia menjadi baik, tetapi mendampingi manusia untuk memperbaiki dunia terus-menerus. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah manusia sudah berusaha menciptakan dunia yang lebih baik? Apakah manusia sudah mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam menciptakan dunia yang lebih baik? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa bersifat pasti, tetapi bersifat relatif. Memang ada banyak peristiwa negatif, misalnya perang dunia. Namun, di sisi lain, selalu muncul orang-orang yang memiliki hati sesuai tuntunan Roh Kudus. Santo Maximilianus Maria Kolbe adalah contoh paling tepat. Ia mengorbankan dirinya sebagai pengganti seorang bapak Yahudi untuk dimasukkan ke kamar gas oleh Nazi. Karya Roh Kudus nyata di dalam karya manusia. Saudara-saudari terkasih, pada masa modern ini Roh Kudus hadir tidak dalam wujud lidah-lidah api, tetapi berupa inspirasi, tindakan, penemuan bagi kemanusiaan. Hadiah Nobel yang diberikan kepada orang-orang sedunia karena tindakan mereka dalam ilmu pengetahuan dan kemanusiaan adalah salah satu contoh. Di setiap masyarakat, bangsa, dan kebudayaan, pada setiap zaman selalu hadir manusia yang mengalahkan dirinya bagi orang lain melalui talenta yang mereka miliki. Para penemu dan pengembang komputer sangat berjasa bagi pembentukan dunia modern. Berbagai masalah lebih mudah diatasi karena teknologi ini. Para pemimpin negara yang mengatur negara sehingga masyarakatnya makmur adalah contoh lain. Para pejuang kemanusiaan seperti Ibu Teresa Calcutta, Paus Yohanes Paulus II menghadirkan Roh Kudus bagi mereka yang tersingkir. Tentu saja para orang tua yang mendidik anak-anaknya dalam iman Kristiani atau para guru yang mengajarkan kasih Kristus kepada murid-muridnya adalah salah satu bentuk kehadiran Roh Kudus. Marilah hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Apakah kita sudah membuka diri bagi tuntunan Roh Kudus? Apakah kita sudah mewartakan Roh Kudus dalam hidup kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengutus Roh Kudus menemani perjalanan gerejamu, mengarungi badai kehidupan di dunia ini. Bukalah hati kami, agar kami mau mendengarkan bisikan Roh Kudus, agar kami selamat menuju persatuan dengan Tritunggal Maha Kudus. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin.
Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.